Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cana Beta Fish. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang kita pelihara, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita bakal membahas bagaimana merawat si Cana auranti. Mulai dari pertama beli, perawatan sehari-hari, sampai mencerahkan warna pada ikan ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita simak videonya. Sebelum kita mulai pembahasan tentang Cana auranti, saya mau sedikit memberikan informasi seputar Cana auranti ini teman-teman. Cana auranti atau biasa disebut dengan Golden Cobra Snakehead memiliki nama ilmiah Auranti maculata. Ikan ini adalah ikan endemik Sungai Brahmaputra yang ada di India teman-teman. Ukuran maksimal auranti ini sekitar 40 cm, tapi ada juga yang bisa sampai 60 cm. Nah, di ukuran 40 cm, auranti sudah masuk kategori dewasa. Artinya sudah bisa di breeding. Tapi setahu saya, auranti di Indonesia belum ada yang bisa breeding, teman-teman. Jadi hampir semua Cana auranti yang ada di Indonesia adalah tangkapan langsung dari India. Nah, ngomong-ngomong soal auranti tangkapan liar atau yang sering kita dengar dengan istilah ikan PO atau pre-order, ada beberapa step sebelum memasukkan ikan ini ke dalam akuarium kita. Pertama, sebelum membeli, pastikan ikan dalam keadaan sehat ya. Tidak ada luka, matanya tidak berkabut, dan juga tidak ada jamur. Pastikan juga ikan aktif dan ekornya nggak kuncup ya teman-teman. Kalau ciri-ciri ikan sehat sudah teman-teman dapetin, selanjutnya kita karantina dulu teman-teman. Siapkan box styrofoam kira-kira ukurannya minimal 60 cm. Terus siapkan juga daun ketapang kering yang sudah difermentasi. Serta jangan lupa tambahkan juga akriflavin teman-teman. Untuk akriflavin ini teman-teman bisa tambahkan sekitar 5 tetes aja. Kalau bahan-bahannya semua sudah terkumpul, baru semua dimasukkan ke dalam box styrofoam ini teman-teman. Terus tambahkan air kira-kira ukurannya 1 jengkal aja teman-teman. Jangan terlalu tinggi. Selanjutnya masukkan ikan ke dalam box styrofoam. Dan jangan lupa aklimasi dulu ya teman-teman. Nah, untuk aklimasi saya rasa teman-teman semua sudah pada paham ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan di sini apa itu aklimasi. Nah, setelah ikan masuk di dalam box styrofoam, kemudian jangan lupa ditutup. Kasih sedikit celah supaya ikan masih dapat oksigen. Dan jangan lupa diganjel ya teman-teman, supaya saat ikan lompat itu tutup di box styrofoam itu tidak keluar juga ya teman-teman. Untuk hari pertama, ikan nggak perlu dikasih makan. Biarin ikan adaptasi dulu sama lingkungan barunya. Hari kedua, teman-teman boleh kasih makan. Saran saya untuk pakan, kasih pakan hidup ya teman-teman, supaya memancing insting berburu si auranti ini. Teman-teman bisa kasih cacing tanah, ikan mas kecil, atau ulat Hongkong. Sesuaikan juga ukuran pakan dengan ukuran mulut aurantinya ya teman-teman. Untuk ikan yang siripnya sobek, teman-teman bisa kasih cacing tanah ya. Karena cacing ini bisa mempercepat pertumbuhan sirip baru dan juga mempercepat penyembuhan luka pada ikan teman-teman. Terus sampai kapan ikan ini kita karantina? Jawabannya adalah sampai ikan mau makan. Kalau ikan sudah mau makan, baru kita masukin ke dalam akuarium. Cara masukinnya seperti cara yang saya pakai pertama, masukin ikan ke styrofoam teman-teman. Biarin aja ikan mengenal lingkungan barunya. Dan jangan sering diliatin dulu ya teman-teman. Tambahin juga tempat untuk dia sembunyi. Di sini biasanya ikan bakalan mojok atau kurang aktif. Proses ini biasanya memakan waktu 3 hari bahkan bisa sampai 1 minggu, tergantung karakter dari si ikan. Karena setiap ikan memiliki karakter yang berbeda-beda teman-teman.
Nah, itu tadi step by step apabila teman-teman membeli Auranti PO. Lain hal kalau teman-teman beli Auranti yang udah dikip lama di Indonesia. Cukup teman-teman aklimasi aja, biasanya ikan udah stabil saat pindah ke tank kita. Walaupun harganya sedikit mahal dari ikan PO, namun sebanding dengan resiko kematian yang minim teman-teman. Jadi, saya kurang merekomendasikan Auranti PO buat teman-teman pemula yang baru mau keep Auranti ini. Sayang kan kalau teman-teman udah lama nabung, ujung-ujungnya mati karena belum tahu cara penanganan Auranti PO dan juga karena tergiur harga yang murah. Lebih baik nabung sedikit lagi buat ikan yang udah dikip lama di Indonesia, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal membahas settingan tank untuk Channa Auranti ini. Di sini penting bagi kita buat meniru habitat aslinya di dalam tank kita. Karena Auranti ini hidup di daerah rawa-rawa, maka dari itu saya tidak menyarankan tank polosan ya teman-teman. Tambahkan beberapa kayu-kayuan dan juga tanaman air. Di sini saya pakai sirih gading, kadaka, dan hidrilla teman-teman. Intinya kasih dia tempat untuk sembunyi. Untuk sirih gading ada caranya supaya dia nggak gampang mati, yaitu jangan semua terendam air. Biarkan bagian ujung atas tetap di permukaan air supaya batang dan daunnya tidak mudah busuk. Buat teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya tentang setting tank untuk Channa Auranti, bisa dilihat di situ betapa rapinya tank ini teman-teman. Beda sama sekarang ya, yang udah berantakan. Itu karena sifat Auranti ini yang suka menggali pasir buat mengubur diri. Karena di habitat aslinya, Auranti ini bakal berhibernasi saat musim dingin yang kering, di mana suhunya dingin tapi udaranya kering teman-teman. Nah, di saat musim ini Auranti bakal menggali ke dalam tanah dan tidak makan sampai musim hujan tiba. Biasanya musim ini berawal dari bulan November. Bahkan bisa sampai 8 bulan namanya dia nggak makan teman-teman. Tapi bukan berarti kita nggak kasih dia makan selama itu. Cukup kurangi aja pemberian pakannya dari yang biasanya setiap hari, ini kita kasih seminggu 3 kali aja. Dan jangan lupa turunkan suhunya. Bisa teman-teman tambahin kipas atau masukin es batu. Lakuin sekitar sebulan aja teman-teman. Dalam kata lain, kita mempersingkat masa dia berhibernasi. Ya walaupun nggak sepenuhnya meniru habitat aslinya, setidaknya kita sudah memenuhi kebutuhan dia saat musim dingin teman-teman. Untuk tanknya sendiri, saya pakai tank ukuran 1 meter dengan lebar 40 cm dan tinggi 40 cm dengan tutup kaca di bagian atasnya. Dan untuk ikannya sendiri, ukurannya sekitar 25 cm teman-teman. Di sini untuk substrat saya pakai pasir silika merah teman-teman. Dan background saya kasih yang warna hitam. Untuk kayunya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya. Karena kalau terlalu banyak juga ditakutkan ikan susah bergerak. Dan saat mengejar pakan hidup, nggak menutup kemungkinan ikan bakalan luka terkena kayu teman-teman. Intinya ada tempat dia buat sembunyi. Di sini juga saya tambahin beberapa batu-batuan buat menambah kesan natural aja teman-teman. Dan jangan lupa atur sedemikian rupa settingan tank supaya nggak gampang diacak-acak sama ikan ini. Terus saya juga tetap pakai filter, tapi nggak full 24 jam saya hidupkan. Cukup saat ganti air aja atau saat tank sudah mulai kotor teman-teman. Intinya buat ikan itu senyaman mungkin dengan meniru habitat aslinya. Kalau ikan sudah mulai nyaman, biasanya ikan bakal mulai aktif teman-teman. Saat dia mulai aktif, dengan kata lain ikan udah nggak mojok terus. Di sini kesempatan kita buat lebih dekat lagi dengan si Auranti ini, dengan sesering mungkin berinteraksi dengan dia. Caranya sering digoda dulu sebelum ngasih makan kayak gini. Kemudian untuk pergantian air, di sini saya lakukan setiap 1 minggu sekali. Seperti biasa, saya ganti nggak full sampai habis ya teman-teman. Cukup 40-50% aja untuk menghindari amoniak berlebih yang bisa munculin penyakit pada ikan seperti mata berkabut dan juga jamuran.
lebih baik mencegah daripada mengobati, teman-teman. Untuk pemberian pakannya, saya lakukan setiap hari ya teman-teman, kecuali saat dia mau hibernasi. Biasanya kalau dia udah mulai gali-gali pasir, saya bakal kurangin porsi makannya jadi seminggu 3 kali aja. Untuk pakan, setiap harinya yang saya kasih adalah pelet teman-teman. Nah, pelet ini sudah saya mix antara pelet premium blue dan juga pelet premium yellow. Karena untuk mempertegas warna dasar ikan ini, yaitu kuning dan juga biru. Untuk teman-teman yang cananya belum mau makan pelet, saya sudah buatkan videonya ya. Linknya ada di pojok kanan atas. Di sini saya kasih pelet setiap malam aja ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Terus untuk pakan hidupnya, saya kasih setiap seminggu 3 kali aja. Biasanya saya kasih cacing tanah, ulat Hongkong, katak sawah, dan juga kecoa dobia ini teman-teman. Karena di alamnya dia ini oportunis, jadi nggak punya mangsa tertentu. Auranti bakal makan apa aja yang dia temukan selagi itu bisa dimakan. Jadi saya selalu seling-seling untuk pakannya teman-teman. Karena kembali lagi ke konsep awal saya pelihara adalah meniru semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah, ini ada video saat pertama-tama saya keep ikan ini teman-teman. Video ini saya ambil bulan Oktober 2020 kemarin. Di video pertama, warna pada ikan ini belum terlalu keluar ya teman-teman. Untuk warna birunya juga dia masih samar-samar. Ya, meski belum terlalu signifikan, setidaknya ada peningkatan teman-teman. Mungkin segitu dulu video kali ini ya teman-teman. Video ini adalah murni pengalaman pribadi saya dalam merawat Channa auranti. Jadi boleh ditiru, boleh juga enggak ya teman-teman. Karena setiap keeper punya caranya masing-masing dalam merawat ikannya. Jadi ambil baiknya aja dan buang buruknya teman-teman. Semakin teman-teman punya banyak referensi, itu semakin bagus. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Dan jika berkenan, teman-teman boleh share pengalaman teman-teman saat merawat ikan ini di kolom komentar. Supaya di sini kita bisa sama-sama saling belajar ya teman-teman. Dan juga untuk yang belum tahu bisa jadi tahu. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Percuma punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Karena semakin ilmu diamalkan, bukanlah akan semakin berkurang, tetapi akan semakin bertambah dan semakin berkah. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila menurut teman-teman video saya bermanfaat, saya akan sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau subscribe channel ini, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten selanjutnya seputar ikan Channa tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.